untuk membantu para pekerja yang masih bekerja hari ini, yang gajinya sudah dipotong 50%, sudah ada yang dirumahkan, belum dilepas ya, tapi sudah dirumahkan, yang jumlahnya 13,8 juta, yang gajinya di bawah 5 juta, kita kasih program baru, yaitu nanti kita bantu 15% dari gajinya, kurang lebih 600.000 sebulan, di mana akan berlangsung untuk 4 bulan ke depan. Ya, subsidi penghasilan, subsidi gaji, subsidi upah telah disiapkan bagi pekerja non-BUMN dan PNS dengan syarat gaji di bawah 5 juta rupiah dan terdaftar BPJS Tenaga Kerja. Tapi bagaimana dengan nasib pekerja yang tidak terdaftar BPJS Tenaga Kerja karena beragam kendala? Saya sudah terhubung dengan Danang Aprianto, pegawai outsource yang terancam tak dapat bantuan karena tak terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Selamat malam, Mas Danang. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Danang sekarang bekerja sebagai apa, Mas? Saya sebagai cleaning service Sudah di sebuah rumah sakit swasta. Sudah berapa lama, Mas, di pekerjaan ini? Saya masuk itu 10 Juni, berarti ini udah 2 bulanan, Mbak. Oh, jadi baru 2 bulanan. Sebelumnya sempat menganggur, kemudian di PHK atau seperti apa? Iya, sempat menganggur dari 31 Desember. Itu karena kontrak habis. Oke. Tidak diperpanjang. Oke, jadi sempat menganggur cukup lama. Pada saat menganggur sempat dapat bisa ikut prakerja nggak, Mas Danang? Saya sempat nyoba kartu prakerja, itu berhenti di gelombang ketiga, Mbak. Jadi tidak lolos, sampai gelombang ketiga itu, setelah itu sudah tidak bisa diakses. Oke, Mas Danang, boleh saya tahu gaji Mas Danang sekarang berapa, Mas? Kemarin 1,6. Yang sekarang Mas Danang bawa pulang itu satu bulan 1,6 juta? Betul. Boleh saya tahu, Mas, itu biasanya habis buat apa saja, Mas Danang? 1,6 juta itu? Buat makan, kemudian beli keperluan. Ini ada saya catatannya. Sudah saya kelihatan apa, Mas? Iya, boleh. Jadi paling banyak habisnya penghasilan terbesar kemana, Mas Danang? Paling banyak di angsuran, Mbak. Saya punya tanggungan dua bank. KPR, Mas? KPR satu, yang satu untuk usaha. Oke. Mas Danang sekarang apakah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan? Belum. Belum. Karena baru masuk atau karena apa, Mas? Iya, karena baru kemarin saya tanyakan karena masa kerjanya belum genap 3 bulan. Oh, jadi karena belum genap 3 bulan, jadi belum didaftarkan, begitu ya? Boleh saya tahu putra-putri berapa, Mas Danang? Saya putra 1, ini kebetulan akan 2, istri baru. Oh, istri sedang hamil ya, Mas? Ya. Oke, baik. Jadi Mas Danang sudah tahu informasi orang yang gajinya di bawah 5 juta akan bisa dapat tambahan 600.000 dari pemerintah, Mas? Sudah tahu, Mbak. Tapi karena Mas Danang tidak terdaftar BPJS, jadi tidak akan dapat, atau Mas Danang sudah minta agar didaftarkan atau bagaimana? Saya sudah berusaha mencari informasi ke bagian administrasi, dan itu jawabannya seperti itu, Mbak. Karena belum genap 3 bulan bekerja, jadi belum didaftarkan BPJS. Oke, baik. Saya bersama dengan Bu Ida, Menteri Ketenagakerjaan, ada juga Pak Budi. Saya akan membahas langsung nih masalah yang dihadapi Mas Danang. Jadi yang jelas sempat kena PHK, mau daftar prakerja, programnya sempat dibekukan. Sekarang kerja jadi cleaning service, baru kerja, prakerjanya dibuka lagi tapi udah nggak bisa ikut karena udah punya kerja. Ada pengumuman subsidi penghasilan, mau ikut belum punya BPJS Tenaga Kerja karena baru kerja. Begitu ya, Mas, kondisinya ya? Oke, bagaimana Bu Ida? Jadi ini maju kena, mundur kena, tidak dapat dua-duanya, Bu? Ya, saya mengerti yang disampaikan mengerti apa yang menjadi keluhan Mas Danang.
Mbak Nana, program subsidi gaji ini bukan program pertama pemerintah. Saya kira program sebelumnya saya kira kita semua udah tahu, mulai dari bansos untuk teman-teman yang untuk bansos untuk masyarakat miskin terbawah, kemudian ada program-program BLT, ada program-program program padat karya, ada banyak sekali program-program. Nah ini terus kemudian yang sebelum program subsidi gaji ini pemerintah membuat program yang tadi sudah Mas Danang sampaikan, program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini dialokasikan untuk 5,6 juta. Siapa mereka yang di PHK yang dirumahkan. Mereka yang di PHK yang dirumahkan, data di Kementerian Ketenagakerjaan ada 3,5 juta. Ya. Artinya di luar itu maksudnya masih ada, tidak hanya kepada mereka yang di PHK yang dirumahkan, tapi mereka yang kepingin melakukan peningkatan kompetensi, ingin untuk meng-upskill kompetensinya atau melakukan reskilling juga bisa dilakukan dengan program kartu. Bu Ida, kalau kasus Mas Danang tadi, jadi tidak dapat prakerja, sekarang juga ada program yang seharusnya dia bisa dapat, tidak bisa karena tidak terdaftar BPJS. Jadi solusi untuk Mas Danang, dan saya yakin mungkin ada banyak yang sekali seperti itu, apa yang bisa diberikan, Bu? Saya kira program kartu prakerja masih memungkinkan karena walaupun sekarang sudah bekerja lagi? Ya memang kita Pak Presiden menyampaikan memprioritaskan kepada 2,1 mereka yang di PHK yang dirumahkan. Artinya memang yang di PHK yang dirumahkan menjadi prioritas. Kalau prioritasnya 2,1 masih ada space yang cukup jika memang masih menginginkan untuk melakukan upskilling dan reskilling. Karena sebenarnya program Kartu Prakerja ini desain awalnya kan memang tidak untuk mereka yang di PHK yang dirumahkan saja, tapi juga untuk masyarakat secara luas yang ingin meningkatkan kompetensi. Artinya saya ingin katakan bahwa peluang untuk mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja itu masih sangat mungkin. Oke, kalau yang 600.000 ini, kalau saya ingin minta tanggapan Mas Didi. Mas Didi ini kan seharusnya bisa menjangkau orang seperti Mas Danang, tetapi apa yang Anda lihat? Kalau saran saya, memang tidak semua bisa dijangkau pemerintah. Jadi Ibu Ida dengan Pemda hal-hal yang seperti itu tuh bisa dikerjasamakan. Jadi ada memang tidak semua akan bisa puas, beberapa hal yang terlewatkan seperti itu harus ada solusi. Ibu Ida kan sebagai seorang tokoh politik pasti banyak teman-temannya di situ. Tapi bahwa program subsidi 600.000 sendiri menurut Anda itu memang program yang sekarang saatnya, justru sekarang orang miskin itu harus diberikan dana sebaik mungkin. Saya tadi mengkritik itu keterlambatan. Sekarang ini lukanya lebih panjang itu saja. Tapi sekarang ini justru itu bagus dan harus dilaksanakan. Presiden marah-marah harus lebih segera. Jadi DPR kan sudah tahu, Kak. Saya ngikutin di DPR realisasinya sangat kecil. Ini tidak wajar menurut saya. Dan DPR biasanya ngontrol, tapi DPR kan sekarang tidak punya hak budget. DPR nol, nggak punya hak budget. Diambil oleh pemerintah sekarang. Oke, Pak Budi, permasalahan-permasalahan di lapangan yang seperti Mas Danang ini bisakah dicarikan solusinya? Bisa. Jadi yang pertama memang program yang sudah disalurkan yang kartu ini program yang subsidi upah ini gaji ya 600.000 adalah salah satu, Mbak Nana ya. Jadi yang udah ada kan kita perlu sampaikan ada 29 juta kepala keluarga atau 120 juta rakyat yang sudah dibantu oleh pemerintah melalui program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. Itu sekitar 600.000 sampai 1,2 juta sebulan. 120 juta orang. Ya. Mungkin ada yang miss nggak? Mungkin ada yang miss. Kemudian keluar lagi dikasih oleh pemerintah yang BLT dana desa, Bansos Jabodetabek, bantuan non tunai Jabodetabek. Itu digelontorkan sampai sekarang total sama PKH Kartu Sembako itu ada sekitar 70 triliun sudah disalurkan ya sejak jalan. Itu menjangkau antara 120 juta sampai 140 juta. Oke. Nah, yang ini Pak, yang aku tekankan, yang Ibu salurkan adalah 15 juta yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja datanya. Jadi totalnya kan kira-kira 155 juta. Ada nggak yang miss kayak gini? Ada. Mbak Nana nemuin ya? Dari 150 juta yang udah kita gelontorin orang, ada juga yang kena seperti ini. Nah, ada nggak yang masih kebuka? Ada. Yang masih kebuka adalah program Kartu Prakerja. Karena itu mesti daftar. Kebetulan yang sekarang batch yang keempat tuh udah mau tutup sebenarnya. Tapi nanti akan ada batch kelima lagi yang bisa daftar.
itu sumbangannya bantuannya tuh 3,55 juta ya Bu ya, Betul, kalau nggak salah ya. betul. Sebagian untuk pendidikan online, ada untuk bansosnya, saya lupa angkanya sekitar 1 juta, mungkin Oke. mungkin Ibu bisa, dan itu beliau bisa apply. Mas Danang sebelum ini sempat dapat bantuan yang lain tidak dari pemerintah Mas? Apakah kemudian PKH atau bantuan yang lain-lain? Apakah pernah mendapatkan? Belum pernah, Mbak. Sama sekali belum pernah Mas? Belum pernah, Oke, sama sekali. oke. Karena memang tidak terdaftar atau karena miss atau karena apa Mas Danang? Pernah ada pendataan dari RT setempat, kan saya pendatang di daerah sini kan, ambil perumahan, Mbak. Jadi sempat ada pendataan dari RT terdekat, tapi ya itu berhenti di pendataan, setelah itu tidak ada follow up Oke, jadi sampai sekarang. oke. Jadi sebenarnya Indonesia itu negara sosialis terbesar di dunia, banyak sekali itu. Tapi problem COVID ini sekarang kesehatan. Oke, Mas Danang, saya ingin tahu kalau misalnya bisa dapat 600.000 per bulan itu akan sangat membantu, terutama untuk apa Mas Danang? Ya akan sangat membantu Mbak Nana. Ini posisi istri sedang hamil, butuh suplai makanan bergizi dan mungkin pembelian susu untuk ibu hamil. Kemudian pada saat saya nganggur itu kan juga terpaksa hutang kiri kanan Mbak Nana, maaf. Ini kan ya bisa membantu untuk membayar yang pada saat saya menganggur itu Mbak Nana, untuk mencukupi kebutuhan yang dulu-dulu itu kan saya pinjam kiri kanan warung sebelah gitu Mbak Nana. Jadi perlu untuk bayar utang dan juga untuk memastikan istri hamilnya bisa dapat gizi yang cukup ya, Mas Danang? Iya Mbak Nana. Mas Danang, kalau apakah masih tertarik atau masih mau mencoba daftar kartu prakerja? Jika kesempatannya masih besar dan ada, saya tetap akan daftar Mbak Nana. Ya. Oke, baik. Kita harus break. Nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di sini di Mata Najwa.